Ya Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang Kau kasihi itu? Meskipun kasih-Mu begitu besar, kami berulang kali menjauh, lari daripada Tuhan. Tuhan, dan pun di tengah seperti itu pun Kau selalu menarik kami kembali kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kami pada Tuhan. Tuhan, kami juga rindu pada pagi hari ini, biar kiranya firman Tuhan sekali lagi menyatakan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Dan biar kiranya firman Tuhan boleh menolong kami untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, mohon kiranya Engkau yang menuntun setiap hati dan pikiran kami ketika kami mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berbicaralah pada hati setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, mohon kiranya Tuhan yang kuduskan dan mampukan untuk memberitakan Injil pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Shalom Grace Life. Saya senang sekali, saya juga bersyukur ada kesempatan saya boleh membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Dan ini kali yang pertama gitu ya. Kali kedua sih sebenarnya, tapi jadwal pertama masih nervous juga sama seperti tadi gitu ya. Jadi mohon saudara bersabar dengan saya gitu. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Karena itu mari kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan perenungan kitab kita dari Hakim-Hakim. Dan minggu ini kita akan merenungkan Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai 12. Pasal 10 ayat 6 sampai 12 ayat 7, saudara. Totalnya ada 60 ayat, sama seperti minggu lalu. Jadi panjang gitu ya. Semoga hari ini saya tidak khotbah 60 menit. Tadi sih enggak gitu ya, siapa tahu kali ini jadi berani gitu. Enggak lah, bercanda, enggak mungkin gitu. Saudara, minggu lalu lead pastor kita itu mengkhotbahkan bahwa anugerah Tuhan itu begitu brutal bagi bangsa Israel. Dan tentunya bagi kita juga gitu. Indah sekali bahwa Tuhan sendiri membebaskan orang percaya dari penindasan yang dari dalam atau dari bangsa sendiri. Dan jika ada penindasan yang begitu rupa dari dalam, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan anugerah brutalnya akan segera datang menolong. Saudara, minggu ini saya mengajak kita untuk melanjutkan ide tersebut, begitu ya. Anugerah brutal itu mau kita direspons dengan seperti apa? Dan juga tentunya kisah Hakim-Hakim belum berhenti ya, masih ada kelanjutannya. Kisah Hakim-Hakim tidak berhenti di Tola dan di Yair minggu lalu. Dan kalau kita pikir-pikir saudara, kira-kira apa yang cocok jadi respons untuk anugerah yang brutal? Saya kira respons yang cocok adalah pertobatan yang brutal, bukan? Dan itu maksudnya di mana Israel itu berbalik dan hidup mereka benar. Mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi saudara, hari ini kita akan melihat yang lain justru. Israel tidak memilih untuk bertobat, tetapi Israel justru memilih mengabaikan Tuhan. Dan kitab Hakim-Hakim itu ditulis dengan pola seperti ini, yaitu downward spiral. Di mana Israel itu hidup makin bobrok, makin hari makin kacau, makin gelap, makin mengerikan, makin menjijikan. Ironis sekali saudara, sekali lagi saya katakan Israel melakukan pengabaian brutal daripada pertobatan brutal. Dan bagi kita pendengar firman Tuhan hari ini, tentu saya berharap kita merespons yang berbeda ya. Kita merespons yaitu pada pertobatan. Nah mari kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita ayat 6 sampai 7 dari terjemahan TB2 begini. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Astoret, kepada para ilah orang Aram, ilah orang Sidon, ilah orang Moab, ilah Bani Amon, dan ilah orang Filistin. Mereka meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah kepadanya. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara mendengar kisah tadi, saya kira kita tidak heran lagi
kalau Israel dicatat kembali berbuat jahat. Kenapa? Karena itu polanya, bukan? Itulah siklus dosa yang selalu terjadi kembali gitu. Dan setelah Israel kembali berdosa, lalu Israel mengalami penindasan lagi, maka apa yang selanjutnya akan terjadi pada Israel? Kalau saudara hafal siklus dosanya, maka jawabannya adalah mereka akan kembali berseru pada Tuhan, bukan? Mari kita periksa bagian berikutnya. Saya bacakan ayat 10 sampai 14. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal." Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, "Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, dan orang Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Namun kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para ilah-ilah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu waktu kamu terdesak." Kalau saudara sadari, ada pola yang berubah dari siklus dosa yang selama ini kita perhatikan. Biasanya setelah bangsa Israel berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan bagi mereka hakim untuk menyelamatkan mereka. Tetapi berbeda dengan itu, kali ini Tuhan justru mengonfrontasi Israel. Dan ada penafsir yang memperhatikan begini, mengapa Tuhan sampai sedemikian keras mengonfrontasi Israel? Alasannya kita perhatikan bahwa tadi pada ayat 6, kalau dihitung itu ada kira-kira persis 7 kategori ilah lain yang ikut disembah oleh bangsa Israel. Bahkan setelah berkali-kali Tuhan menghalau musuh bangsa Israel yang jumlahnya pada ayat 11 dan 12 yang kalau dihitung juga ada 7, tetap saja mereka kembali kepada berhala. Israel tetap mencari ilah-ilah lain. Saudara, maka penulis Hakim-Hakim itu seperti mau memperlihatkan bahwa Israel itu totally red flag. Sempurna sudah kerusakan mereka, karena itulah Tuhan mengonfrontasi Israel. Saudara, Tim Keller memperhatikan kerusakan tersebut dan dia menyimpulkan bahwa penyembahan berhala itu bergandengan tangan dengan penindasan. Maksudnya begini saudara, kita mengira jika Israel ditindas oleh satu bangsa, maka logikanya adalah Israel harusnya jadi tidak suka bukan dengan ilah bangsa tersebut. Tetapi saudara, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Sekarang setelah lama Bani Amon dikalahkan bersama Moab pada masa Ehud kalau kita ingat, justru sekarang Israel dikatakan telah ikut menyembah ilah Bani Amon. Saudara, bangsanya telah dikalahkan tetapi ilahnya justru diadopsi. Dan itulah kerusakan hati Israel, saudara. Pertama mereka mengejar ilah lain, lalu Tuhan izinkan bangsa lain itu menindas mereka. Tuhan membebaskan, tapi mereka ambil lagi ilah yang lain dan mereka dapat lagi penindasan dan perbudakan lagi. Dan begitu terus-terusnya berputar-putar. Saudara, Keller membayangkan kerusakan hati tersebut sama seperti kita juga meskipun kita hidup di masa kini. Dan dia berkata begini, ketika berhala menuntun pada perbudakan, maka kita berpikir yang kita butuh adalah lebih lagi akan berhala itu. Contohnya begini saudara, jika seseorang meletakkan keberhargaan diri dan tujuan hidupnya sepenuhnya hanya pada relasi, atau maksudnya memberhalakan relasi, lalu kisahnya begini, semisal dia telah mengorbankan segala sesuatu untuk menikah, tetapi kemudian pernikahan itu gagal, saudara. By the way, di sini saya nggak lagi curhat, begitu ya, walaupun bicara soal menikah. Saudara, pernikahan itu gagal, dan kemudian kata Keller begini, sangat natural untuk orang itu berpikir begini, saya butuh relasi lainnya, dan saya butuh pasangan hidup yang lebih baik, karena yang sebelumnya sudah gagal. Kenapa kita berpikir begitu? Karena kita bukan melihat menyembah berhala sebagai masalah kita. Justru kita melihat kita kurang menyembah berhala kita, itu adalah masalahnya. Saudara, hati manusia itu begitu terpikat dan begitu terbelenggu oleh berhala dan perbudakannya.
Itulah hati kita yang terus mencari ilah-ilah. Kita sembah ilah itu, kita diperbudak oleh ilah itu, hidup kita hancur, kita cari lagi ilah yang lain, kita diperbudak lagi oleh ilah itu, dan hidup kita berputar begitu seterusnya. Saudara, mari kita kembali pada Israel. Meskipun Tuhan membebaskan Israel berulang kali, tetapi hati mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap mencari berhala lain. Karena itu, kepada bangsa Israel Tuhan katakan, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Nah, kemudian kita perhatikan ayat 15, saudara. Tetapi kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami apa yang baik di matamu. Hanya tolonglah kami sekarang ini. Setelah Israel memahami kemarahan Tuhan, mereka tahu bahwa masalah utama mereka adalah berhala. Dan baru saudara, pada ayat 15 ini, untuk pertama kalinya tercatat Israel mengakui dosa mereka dengan mulut mereka sendiri. Tetapi saudara, saya rasanya sedikit curiga begitu ya kalau memperhatikan Israel. Ketika mereka meminta tolong pada Tuhan, ketika mereka mengakui dosa mereka pada Tuhan, mereka tetap minta tolong. Nah, saya jadi curiga apakah mereka itu betul-betul mengucapkan ini karena menyadari dosa mereka, atau karena mereka sedang setengah hati mengakui dosa, yang penting ditolong dah gitu ya. Nah, karena itu mari kita kembali memperhatikan lagi ayat 16. Lalu mereka menyingkirkan ilah-ilah asing itu dari antara mereka dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran Israel. Sekarang saudara, ada upaya nyata yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu mereka menyingkirkan ilah-ilah asing dari antara mereka dan mereka beribadah kepada Tuhan. Itu baru jadi tanda bahwa mereka betul-betul bertobat. Dan saudara melihat Israel yang menyingkirkan ilah mereka ini, Keller kemudian mengatakan bahwa ini adalah perubahan hati yang lebih mendalam dibandingkan soal perubahan perilaku atau perubahan kebiasaan. Karena bagi dia ada dua tanda pertobatan yang benar. Yaitu yang pertama gini, ada rasa duka atas dosa daripada atas konsekuensi dosa. Saat itu Israel belum dibebaskan oleh Tuhan dari cengkeraman bangsa lain, penderitaan mereka belum diangkat, tetapi mereka mengakui dosa mereka. Mereka sadar mereka mengejar berhala. Dan yang kedua saudara, ada rasa duka atas kecondongan motivasi hati kita pada berhala daripada sekedar perubahan kebiasaan. Kalau tadi saudara perhatikan, setelah Tuhan mengonfrontasi Israel, Israel tidak langsung tercatat mereka membuang ilah-ilah mereka. Tetapi Israel terlebih dahulu sekali lagi mengakui dosa mereka. Iya Tuhan, betul dah kami berdosa. Dan karena itu kami mau buang ilah-ilah kami dari hadapan-Mu. Nah saudara, sampai di sini saya mau mengajak kita untuk berhenti sebentar dan memeriksa hidup kita juga gitu ya. Adakah berhala yang masih kita simpan baik-baik? Meskipun kita tahu itu adalah berhala, tetapi di dalam hati kita terus percaya dan kita terus merasa yang bisa memuaskan kita hanyalah menikmati akan berhala itu lebih dan lebih lagi. Dan saudara, coba kita bandingkan berhala itu dengan kasih Tuhan. Apakah kurang Tuhan memelihara kita? Apakah kurang cinta kasih Tuhan Yesus menebus kita dari dosa di atas kayu salib, sehingga kita masih menginginkan berhala itu? Saudara, kalau kasih itu tidak kurang, maka semestinya hati kita makin hancur melihat diri kita yang berdosa. Semestinya hati kita makin ikut jijik melihat, menyadari motivasi hati kita yang condong untuk terus mencari berhala. Saudara, dari tadi kita menekankan akan motivasi, begitu ya. Dan ketika menekankan pada motivasi demikian rupa, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Berarti yang penting hanya motivasi yang benar aja ya. Kan katanya tadi soal perbuatan menyusul belakangan, yang penting motivasinya benar dulu. Jadi gak apa-apa kan perihal dosanya gak buru-buru diselesain. Gitu. Saudara, betul motivasi yang benar itu adalah yang utama. Tapi
kalau digandengnya dengan terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang sama dan terus mengejar berhala, saya kira itu jadi tanda bahwa hati kita ini makin tidak berduka atas dosa. Hati kita makin kebas, hati kita makin mati rasa terhadap dosa. Karena sesungguhnya motivasi hati yang betul-betul berduka atas dosa itu justru akan membawa pada pertobatan. Tetapi hal ini tidak bisa dibalik ya saudara. Perbuatan yang di luar sepertinya kelihatan seperti pertobatan, belum tentu ada motivasi pertobatan yang benar di baliknya. Itu dibalik aja udah gak bisa saudara ya. Apalagi begini, kalau perbuatannya jelas-jelas dosa dan terus-menerus dilakukan, saya kira dapat dipastikan dalam hati yang demikian tidak ada motivasi berduka atas dosa. Saudara, Tuhan mau kita menyingkirkan berhala-berhala di hidup kita. Tuhan mau kita mengupayakan pertobatan brutal. Dan pertobatan brutal itu berarti kita menyembah hanya kepada Tuhan. Dan itu merupakan hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita mau bertobat, kita perlu berhadapan dengan Tuhan yang membongkar kebobrokan hati dan hidup kita. Tuhan akan menunjukkan ilah-ilah lain yang belum kita lepaskan dan masih kita simpan dan sembunyikan baik-baik. Dan hal tersebut akan menimbulkan rasa tidak enak, rasa lelah, rasa jijik kepada diri sendiri. Tetapi saudara, kalau kita mau melakukan itu, Tuhan adalah Tuhan yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Sama seperti ayat 16 tadi katakan, hatinya tidak tahan melihat kesukaran Israel. Dan akhirnya dia tidak akan tinggal diam dan dia akan menolong kita. Saudara, masihkah ada berhala yang kita simpan itu? Mari kita buka pada Tuhan, meskipun itu tidak mengenakan. Mari kita lanjut pada bagian berikutnya saudara. Pada pasal 10 ayat 17 dan 18. Saudara bisa memperhatikan secara pribadi, saya tidak bacakan karena nanti terlalu panjang. Tapi itu mengisahkan begini, setelah Israel menyingkirkan ilah mereka, Tuhan berbelas kasihan lagi pada mereka. Gitu ya. Dan jika kita kembali pada siklus dosa yang biasanya, maka harusnya yang terjadi di sini adalah Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, bukan? Entah lewat nabi ataupun lewat malaikat. Tetapi di sini sepanjang ayat 17 sampai pasal 11 ayat 11, kita tidak akan menemukan bahwa Tuhan itu berkata-kata. Sepanjang ayat 17 sampai pasal 11 ayat 11 itu tercatat Tuhan diam gitu. Dan kita nggak tahu pasti saudara kenapa Tuhan itu diam. Tetapi saya setuju dengan penafsir yang berpikir bahwa Tuhan diam, bahwa itu adalah gambaran setidaknya Tuhan tetap dalam kondisi hati yang tidak senang dengan Israel. Tuhan bisa berbelas kasihan pada Israel, dan Tuhan tetap akan menolong Israel karena dia begitu kasih, tetapi mungkin dia juga lelah saudara, melihat hidup Israel yang makin waktu makin bobrok. Dan pada bagian ini, Israel itu terlihat begini, mereka menggunakan caranya sendiri. Mereka tidak tanya Tuhan siapa yang Tuhan akan bangkitkan untuk menolong mereka. Ayat 18 mencatat mereka saling bertanya satu dengan yang lain mencari siapa yang hendak membebaskan mereka. Dan siapapun yang berhasil membebaskan mereka akan dijadikan kepala atas mereka. Saudara, mari kita lihat. Baru saja mereka menyingkirkan berhala yang kelihatan. Sekarang di sini muncul lagi kecondongan hati mereka untuk mencari berhala. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka mencari pembebas versi mereka. Dan ditambah lagi Israel berniat memberikan upah sebagai sogokan bagi pembebas itu. Dan kemudian saudara, disinilah Yefta diperkenalkan kepada pembaca. Saya bacakan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Yefta orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang pelacur, ayah Yefta adalah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Top.
Di sana orang luntang-lantung bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dengan dia. Yefta pada ayat 1 tadi dikatakan gagah perkasa. Saudara, apakah ada yang ingat ini mirip dengan siapa? Saudara, keterangan ini mirip dengan Gideon yang waktu lalu diceritakan. Dan kemudian saudara dikatakan dia seorang anak pelacur. Kembali lagi, ada yang ingat ini mirip dengan siapa? Ini mirip dengan Abimelek, saudara. Abimelek juga merupakan anak dari istri yang tidak sah, Gundik. Dan keluarga Yefta juga kacau. Setelah dia besar, anak-anak sah ayahnya mengusir Yefta dan kemudian Yefta pergi jadi bos dari preman-preman. Saudara, introduksi penulis akan Yefta di sini itu seperti menulis sebuah satir, gitu ya. Kata orang-orang luntang-lantung dalam bahasa aslinya adalah kata yang sama yang dipakai oleh penulis untuk menceritakan Abimelek waktu menyewa orang-orang untuk menangkap 70 saudaranya. Jadi seakan-akan penulis Hakim-Hakim itu mau berkata begini, hakim berikutnya itu akan lebih kacau lagi dari Abimelek. Kalau pada kisah Abimelek, orang luntang-lantung itu dibayar jadi alat untuk pekerjaan jahat Abimelek. Sekarang bos dari orang luntang-lantung itu dipakai jadi pemimpin mereka. Dan saudara, by the way, kata luntang-lantung itu artinya empty-headed people. Orang-orang kepala kosong. Orang-orang yang di dalam kepalanya tidak ada nilai apapun, tidak ada segala sesuatu, begitu ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana maksudnya kepala kosong ini lebih lanjut. Lanjut kemudian pada ayat 4 sampai 11. Sekali lagi saudara, saya tidak bacakan, tapi mohon saudara mengikuti dari Alkitab masing-masing. Dan bagian ini menceritakan bagaimana tua-tua Gilead itu bernegosiasi dengan Yefta. Setelah Yefta dibuang, dan sepertinya untuk membuang Yefta ini perlu persetujuan mereka, sekarang justru para tua-tua ini yang datang kepada Yefta meminta dia untuk jadi panglima perang. Bagi para tua-tua ini, siapapun asalkan dirasa bisa menyelesaikan masalah mereka, mereka rela angkat jadi pemimpin. Saudara, kalau kita ingat di kisah Abimelek, Abimelek dipilih karena dia saudara kita. Maka dalam kisah ini Yefta dipilih karena dia saudara haram kita, tapi tetap saudara kan. Dan terjadi lagi saudara, bahwa tua-tua Israel itu dengan hati yang bengkok mengambil keputusan yang tidak tepat. Dan keputusan tidak tepat itu disambut oleh Yefta, si oportunis. Awalnya Yefta sempat menolak, tetapi karena tua-tua Gilead menaikkan tawarannya, yaitu Yefta jadi panglima sekaligus jadi pemimpin mereka, Yefta merasa ini kesempatan yang baik, gak boleh dilewatin, dan dia kemudian menerima tawaran tersebut. Tetapi saudara, meskipun dari tadi Yefta digambarkan sebagai tokoh yang buruk, ada sedikit kredit baik bagi Yefta di sini. Setidaknya di ayat 11 di sini Yefta sempat mengandalkan Tuhan. Dia tercatat berdoa di sini. Dan kemudian kita akan lanjutkan saudara pada pasal 11 ayat 12 sampai 28. Di mana ini bercerita tentang Yefta yang bernegosiasi dengan Raja Bani Amon. Yefta dari latar belakang yang broken, dan untuk dapat sesuatu dia perlu mengejarnya sendiri. Dan keahliannya adalah berkata-kata. Dia lihai dalam bernegosiasi. Dan dia gunakan itu juga untuk menghadapi Bani Amon. Ia bertanya kepada Bani Amon, kenapa lu menyerang? Dan Bani Amon katakan, Israel duluan merebut kota kami, maka kami mau balas rebut kembali. Kemudian panjang lebar Yefta membalas Bani Amon dengan 3 argumen. Yang pertama saudara, dia mengutip sejarah Israel. Kalau kita lihat sejarah Mon, dari dulu yang jahat duluan itu Bani Amon gitu. Kami cuman defense ceritanya. Kedua, menjelaskan bahwa wajar kalau dewa-dewa suatu bangsa itu memberikan tanah kepada bangsanya dengan cara dewa itu membantu bangsa tersebut mengalahkan lawannya. Dan yang ketiga, Yefta menjelaskan raja-raja yang lain juga sebelumnya gak berani melakukan perang yang kamu mau mulai.
Kenapa sekarang kamu mulai perang ini? Nah saudara, intinya dia mau berkata begini. Pada ayat 27 sampai 28 saya bacakan. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan memerangi aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim daripada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Namun Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa Bani Amon dikatakan tidak mendengarkan perkataan Yefta? Nah, bagi para penafsir, alasan Yefta tidak didengarkan adalah pertama, ya mungkin itu menunjukkan bahwa memang si Raja Bani Amon itu sebegitu berniatnya untuk mengalahkan Israel. Gak ada opsi lain bagi dia. Tetapi saudara, ternyata ada hal kedua. Kalau diperhatikan dalam argumen Yefta kepada Raja Bani Amon, ternyata itu ada sesuatu hal yang aneh dan bahkan salah. Saudara bisa mengecek Alkitab pribadi di ayat 24. Yefta mengatakan Kamos ialah ilah Bani Amon. Padahal sebenarnya ilah Bani Amon itu adalah Milkom. Jadi dia salah alamat saudara. Dan meskipun Yefta sedang bernegosiasi dengan raja musuh menggunakan argumen tentang ketuhanan, tapi sepertinya Yefta gak terlalu peduli tuh isi soal Tuhannya benar atau salah. Dan Raja Bani Amon pasti merasa aneh ketika mendengar, loh kok Tuhan saya yang disebutkan yang itu, padahal bukan begitu. Ya sudah tidak usah digubris begitu. Tetapi saudara penafsir ini memperhatikan begini, bisa jadi ini menunjukkan hal lain, yaitu begini, bagi Yefta semua dewa itu sama saja, dan mengerikannya adalah dia juga menyebutkan Tuhan, Tuhan huruf besar itu juga dengan sikap yang sama. Bagi dia Tuhan hanyalah salah satu ilah yang kalau ilah tersebut beri kemenangan, maka artinya ilah tersebut memberikan tanah yang dimenangkan itu bagi bangsa yang ditolong. Saudara, dia tahu sejarah Israel, tetapi Yefta sesungguhnya tidak kenal siapa Tuhan Israel. Dan saya mau callback di sini latar belakang Yefta yang tadi, saudara, yang dikatakan bos dari orang-orang kepala kosong. Dan kepala kosong itu merujuk pada tidak mengenal Tuhan. Dan lanjut saudara ya, kita melihat pada ayat 29 sampai 40. Dan saya kira ini bagian yang pasti paling terkenal dari Yefta dan paling kontroversial. Saya bacakan ayat 29 sampai 31 saja. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia melintasi melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian ia melintasi Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia melintasi ke daerah Bani Amon. Bernazarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi milik Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, kalau tadi saudara perhatikan Tuhan diam, dan baru pada ayat 29 inilah dikatakan Tuhan kembali bertindak. Dan Tuhan menghinggapi Yefta. Dan dari sini kita dapat mengetahui apa saudara? Kita dapat mengetahui meskipun cara Israel adalah cara manusia dalam memilih hakim, tetap Tuhan dapat menolong. Kenapa? Karena begitu besar anugerahnya bagi Israel. Dan saudara, ayat 32 tadi tidak dibacakan, itu menegaskan bagaimana Tuhan itu menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan mereka. Tuhan pimpin Israel sampai menang. Tetapi di sini ada selipan cerita, yaitu dikatakan Yefta bernazar. Dan bernazar sendiri itu sebenarnya nggak salah saudara. Dan bisa jadi itu ungkapan yang baik bila tepat. Tetapi masalahnya, Yefta bernazar begini, apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, akan dia jadikan milik Tuhan dan jadikan korban bakaran. Bagian ini merupakan bagian yang sangat kontroversial. Yang benar Tuhan terima kalau misalkan korban bakarannya itu adalah manusia.
Saudara, saya tidak punya cukup waktu untuk mengupas ini karena begitu banyak penjelasan para penafsir. Tapi mari kita coba sederhanakan begini, saudara. Kira-kira waktu Yefta ngomong begitu, apa yang dimaksud sama Yefta ya? Dan kira-kira begini, kalau dipikir-pikir, apa yang bisa tiba-tiba keluar sendiri nemuin Yefta? Kalau misalkan Yefta membayangkan itu adalah binatang, kok saya kira binatang tidak akan tiba-tiba keluar sendiri. Apapun wujud rumahnya, selama ada pintu, saya kira binatang gak tiba-tiba keluar sendiri gitu kan ya. Jadi saudara, ya bisa jadi memang betul Yefta membayangkan itu orang yang keluar. Dan saya gak tahu siapa yang dimaksud sama Yefta. Di sini juga gak pernah dicatat bagaimana relasi suami istri mereka. Apakah mereka aman atau mereka suka cekcok. Mana tahu yang dibayangin adalah istrinya gitu ya. Ya tapi enggak ya, Alkitab tidak mencatat dengan jelas begitu. Saudara, entah apa yang dimaksud Yefta, entah itu betul-betul dia bermaksud itu manusia ataupun dia bicara asal, tetapi kita dapat memastikan motif Yefta itu dari bagian berikutnya. Karena pada ayat 34 dan 35 itu tercatat begini. Dia menang perang dan dia pulang, dan ternyata anak perempuan semata wayangnya itu yang keluar menemui dia. Lalu kemudian tercatat Yefta itu mengoyakkan pakaiannya, dan dia mengatakan hatinya hancur. Saudara, kalau dia sebegitunya hancur hati dan sedih hati, maka saya kira kita bisa mengasumsikan bahwa yang dia bayangkan akan terjadi pada anaknya adalah sesuatu yang benar-benar jahat. Dan itu adalah apa? Ya saya kira tidak lain tidak bukan dari membakar dia sebagai korban bakaran. Dan saudara, tragis sekali bahwa ayat-ayat berikutnya mencatat bagaimana anaknya juga tidak menolak. Bahkan dia rela memberi diri jadi korban persembahan itu. Dia hanya minta waktu untuk menangisi nasibnya. Ketika kita, saudara pembaca hari ini diperhadapkan dengan nazar Yefta, mungkin kita akan mengatakan begini kepada Yefta. Yefta, bodoh kamu. Kamu tidak tahu bahwa Tuhan itu membenci korban bakaran manusia. Dan saudara, benar, itu adalah hal bodoh. Hal bodoh yang dilakukan oleh bos orang-orang kepala kosong. Yang mana kepala kosong itu sekali lagi berbicara tentang tidak kenal Tuhan dan tidak kenal hukum Tuhan. Bagi Yefta, Yahweh sama seperti dewa-dewa lain. Untuk dapat kemenangan yang besar dan kemenangan itu sangat dia perlukan supaya dia jadi kepala, dia harus memberikan persembahan yang terbaik. Kalau bangsa-bangsa lain memberikan persembahan berupa anak mereka dibakar bagi Tuhan, saya juga boleh kasih buat Yahweh. Kenapa? Karena sekali lagi yang penting adalah Tuhan memberikan kemenangan itu. Dan kita ingat tadi argumen Yefta dengan Raja Bani Amon sebelumnya. Di sana dia juga memperlakukan Yahweh sama seperti dewa-dewa lain. Dan ironis sekali, Yefta tahu sejarah, Yefta tahu Tuhan ikut berperang, tapi dia tidak tahu apa yang paling tidak disukai oleh Tuhan itu. Dengan kata lain, Yefta tidak kenal Tuhan. Saudara, sederhananya begini. Kita bisa bilang kita betul-betul kenal sama seseorang, kita betul-betul sayang sama seseorang. Dan kalau kita katakan begitu minimal, berarti kan kita tahu ya apa makanan kesukaan dia atau apa yang paling dia tidak sukai begitu ya. Kalau kita nggak tahu, mau kita sebut orang itu kita cinta setengah mati pun, saya kira ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan kita. Dan kalau sama manusia aja kita bisa berpikir begitu, apalagi ini dengan Tuhan. Yang kita katakan dia raja kita, satu-satunya sumber hidup kita. Nah saudara, Yefta itu juga sedari diceritakan oleh hakim-hakim itu menyebutkan terus bahwa dia itu berperang demi Tuhan. Dia dipilih di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, ironisnya dia malah mempersembahkan apa yang paling dibenci oleh Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa bagi Yefta sekali lagi pengenalan akan Tuhan itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan kasih kemenangan seperti dewa-dewa lain juga mungkin bisa kasih menurut dia. Ironis, Yefta tidak percaya bahwa sebenarnya tanpa nazar mengorbankan manusia yang dibakar pun, Tuhan sebenarnya pasti akan menolong. Kenapa? Karena baru aja pasal
di ayat sebelumnya, ayat 29 itu mencatat Yefta dipenuhi roh Tuhan. Itu sebenarnya tanda bahwa Tuhan menyertai dia pasti menang. Tetapi kemudian justru setelah Tuhan menyertai dia, Yefta dengan lidahnya sendiri berkata-kata hal bodoh. Dan ini akan jadi makin ironis begini saudara. Karena ada penafsir yang mengatakan sebenarnya kalau Yefta itu betul-betul bernazar tentang membakar manusia, sebenarnya ada jalan keluar loh bagi Yefta. Dan penafsir ini mengingat Imamat 27 ayat 2-5. Dan saya akan bacakan begini. Ayat tersebut berbunyi begini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar kepada Tuhan menyangkut jiwa manusia yang diganti dengan nilai yang berlaku, maka nilai bagi laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal tempat kudus. Tetapi jika ia seorang perempuan, nilai itu haruslah 30 sikal. Jika ia seorang berumur 5 tahun sampai 20 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal. Dan bagi perempuan 10 sikal. Yefta begitu takut mati jika dia tidak membayar nazarnya. Padahal sebenarnya saudara dia hanya perlu membayar maksimal 30 sikal perak dan mungkin 10 sikal perak aja cukup. Karena dikatakan anaknya masih gadis. Tetapi ironis sekali sepertinya tidak ada yang tahu akan hukum ini saudara. Tuhan jelas tidak suka menerima jiwa manusia sebagai korban yang dibakar. Ia lebih baik menerima uang perak yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ngapain ya Tuhan menyamakan jiwa seseorang dengan uang perak itu. Dan itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa menggantikan nilai nyawa seorang manusia di hadapan Tuhan. Sebegitu berharganya seorang manusia bagi Tuhan. Saudara, sampai di sini kita melihat bahwa Yefta maupun orang Israel yang diwakili oleh anak Yefta itu sama-sama tidak mengenal Tuhan. Sama-sama tidak mengenal hukum Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan. Setelah kita menerima anugerah brutal itu, kita mau hidup seperti apa saudara? Saya harap kita memilih pertobatan brutal. Dan pertobatan brutal itu pertama ditandai dengan menyembah hanya kepada Tuhan. Kita sudah bahas tadi dari melihat bangsa Israel yang menyingkirkan berhala-berhala mereka. Sekarang kita melihat pertobatan brutal itu ditandai dengan mengenal Tuhan. Kalau bangsa Israel dulu kenal Tuhan lewat kenal hukum Tuhan, hari ini kita bisa kenal Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Pertobatan itu tidak bisa kita katakan hanya sekedar begini. Iya, kita mengakui dia dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan kita satu-satunya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana hidup yang dia minta untuk menyenangkan dia. Saudara, pertobatan brutal itu harus terlihat dari menyembah hanya kepada Tuhan dan juga mengenal Tuhan. Saudara, sedikit lagi kita teruskan ya, karena panjang hari ini. Pengabaian brutal Yefta dan Israel akan hukum Tuhan membawa kisah ini lebih mengerikan lagi. Kalau saudara perhatikan pasal 12 ayat 1-7, itu menceritakan bagaimana Yefta berperang dengan Efraim. Saudara, Efraim ini adalah suku yang aneh, maksudnya begini, entah kenapa dia selalu nyolot sama semua hakim-hakim Israel. Dan kali ini dia mengulang lagi hal seperti itu, dia bertemu dengan hakim yang adalah bos orang-orang yang kepala kosong. Habis Efraim dibantai saudara. Dan di sini kita melihat bahwa Yefta itu berubah karakter. Dulu sebelum menghadapi Bani Amon, ingat kredit yang kita berikan kepada Yefta? Setidaknya dia sempat berdoa, minta tuntunan Tuhan, mau ngapain. Tapi sekarang, setelah dia menang perang, dia diangkat jadi kepala, saudara sebangsanya sendiri menyinggung dia sikat habis. Dan setelah Efraim terpukul kalah, tidak cukup di sana saudara. Mari kita baca ayat 5-7, saya bacakan. Orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan untuk menghadapi suku Efraim. Apabila ada pelarian suku Efraim, izinkanlah aku menyeberang. Orang Gilead berkata kepadanya, apakah engkau orang Efraim? Jika ia menjawab, bukan. Mereka berkata kepadanya,
coba ucapkan shibolet. Jika ia mengucapkannya sibolet karena tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, mereka menangkapnya dan menyembelihnya dekat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu dari suku Efraim tewas 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Saudara, dia menggunakan kata shibolet atau sibolet tadi untuk menjebak saudara sesukunya. Dan ada penafsir yang menjelaskan begini, bahwa shibolet ataupun sibolet itu sebenarnya adalah kata-kata yang tidak ada maknanya, saudara. Dengan kata lain itu adalah kata-kata kosong. Jadi Yefta mampu menciptakan kata-kata yang tidak ada artinya, tapi mampu menjebak orang. Dan bisa membedakan mana yang dia mau habisi, mana yang tidak. Dengan kata lain begini saudara, Yefta adalah hakim yang adalah bos orang-orang kepala kosong, dan dengan kata-kata kosongnya dia membunuh anaknya sendiri dan kemudian bangsanya sendiri. Saudara, ngeri sekali Yefta bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, kenapa Yefta jadi orang yang seperti itu? Saudara, Yefta dibuang oleh keluarganya, jadi dia mengupayakan segala sesuatu untuk diterima dan diakui. Untuk diakui oleh orang-orang Gilead dan tua-tua. Ia demi nama Tuhan bernazar hal bodoh sebagai upaya menyogok Tuhan. Sama seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain kepada ilah mereka. Yefta sangat perlu kemenangan itu supaya nama baiknya kembali, supaya dia diterima kembali dan dia memperlakukan Tuhan sama seperti ilah-ilah bangsa lain. Dan kemudian di sini tercatat Yefta tersinggung karena ditolak oleh saudara sebangsanya sendiri. Setelah dia menang, dia membantai saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia sudah dapat penghargaan itu. Tapi sekarang sekali lagi saudara sebangsanya memperhadapkan dia pada penolakan. Berhadapan dengan itu dia bantai orang-orang yang memberikan hal tersebut kepada dia. Yefta mencari penerimaan dan pemuasan diri saudara pada hal yang salah, pada berhala yang salah. Dia berperang demi nama Tuhan, tetapi dia tidak kenal Tuhan. Maksudnya begini saudara, jelas hukum Tuhan itu dinyatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan membenci korban persembahan bakaran yang berupa manusia. Dan jelas Tuhan memerintahkan Israel bahwa musuh yang harus dibantai adalah orang Kanaan, bukan orang sendiri. Kalau Yefta hidup kenal Tuhan dan menurut kepada hukum Tuhan, saya kira Yefta akan dapat jawaban yang lebih baik akan keinginan hatinya yang terdalam. Saya kira Yefta bisa mendapatkan penerimaan dan pengakuan yang lebih sejati, yaitu dia diperkenan oleh Tuhan. Tetapi karena Yefta mengejar berhala hatinya, ia hanya mendapat catatan sebagai hakim. Tetapi tidak dikatakan ia hakim yang membawa kedamaian pada bangsa Israel seperti para hakim-hakim sebelumnya. Ia adalah hakim yang membawa pertumpahan darah dari saudara sebangsanya. Saudara, melalui kisah hari ini, mari kita berkaca. Maukah engkau dan saya kembali kepada Tuhan dengan pertobatan yang brutal? Saya minta tolong musik mengiringi kita. Atau saudara, kita mau terus hidup dalam pengabaian brutal. Kita terus mengikuti downward spiral itu sampai nanti hidup kita menghancurkan semuanya. Dan bahkan ketika kita melakukan semuanya itu kita masih berkata dengan mulut kita, itu kita lakukan demi nama Tuhan. Saudara, itu mengerikan sekali. Saudara, maukah engkau dan saya bertobat hari ini? Dan pertobatan brutal itu terlihat dari adakah kita menyembah hanya kepada Tuhan. Sekali lagi saya tanyakan saudara, hari ini masih adakah berhala lain yang belum kita singkirkan dari hadapan Tuhan? Bisa jadi itu berhala yang jelas-jelas berdosa. Kecanduan-kecanduan, harta, kenikmatan. Atau mungkin itu berhala-berhala yang lebih halus, tidak kelihatan mata. Pengakuan, penerimaan, relasi dengan orang lain. Dan masih banyak lagi. Tuhan minta
Singkirkan semuanya itu. Itu tidak akan memberikan kepadamu jawaban sejati. Itu tidak akan memuaskan engkau. Itu hanya akan membelenggu engkau lagi. Dan saudara, seiring dengan menyembah hanya kepada Tuhan itu, pertobatan brutal itu juga terlihat dari mengenal Tuhan. Saudara, adakah hidup kita dituntun oleh apa yang Tuhan mau? Dan untuk dapat tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, adakah kita berdoa cari Tuhan? Adakah kita baca firman Tuhan? Supaya dengan firman Tuhan kita terus-menerus dimurnikan sebelum melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, ataupun memilih sesuatu. Atau hidup kita itu kita beri judul mau menyenangkan Tuhan. Tapi sebenarnya semua yang kita lakukan, yang kita pilih, yang kita kejar adalah kesenangan kita sendiri. Saudara, mari kita minta hati yang mengenal Tuhan. Biar kita boleh bertobat kepada Tuhan. Dan mungkin ada saudara juga yang berkata dalam hati begini, sudah dicoba, berkali-kali saya coba untuk bertobat, berkali-kali saya coba untuk menyingkirkan berhala, tapi tidak bisa-bisa. Saya coba lepaskan, saya jatuh lagi, saya dibelenggu lagi. Saudara, mari kita datang pada Tuhan dan menjerit dalam hati. Kita berseru, kita minta Tuhan yang penuh anugerah itu menolong kita. Saudara, berbeda dengan Israel. Hari ini Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita. Dan dia telah mengalahkan kuasa dosa. Dan dia berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kita. Saudara, mari kita berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan itu. Ia berat. Ia tidak mudah menyingkirkan berhala-berhala itu. Tetapi kuasa dosa telah dikalahkan di atas kayu salib. Pertanyaannya, maukah kita mengalami kuasa kemenangan itu, saudara? Mari kita sama-sama berseru, meminta kepada Roh Kudus untuk menolong kita bertobat, untuk menguduskan kita, agar kita mau hidup hanya untuk Tuhan dan hidup mengenal Tuhan. Saudara, ada 2 reflection questions bagi kita. Pertama, adakah berhala yang masih belum kita singkirkan sampai hari ini? Akui di hadapan Tuhan. Mari kita minta Tuhan menolong agar kita bisa menyingkirkan berhala tersebut. Kedua, adakah area hidup kita yang belum disentuh akan pengenalan akan Tuhan? Mungkin itu parenting, mungkin itu relasi kita di keluarga, pekerjaan kita, pilihan masa depan kita, panggilan hidup kita. Bahkan pelayanan gerejawi kita jangan-jangan belum disentuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pelayanan misi kita. Mari kita minta Tuhan menuntun kita agar kita kenal Tuhan dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita kejar dalam hidup ini dan lakukan bagi Dia. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang sekali lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berseru kepada-Mu Tuhan, tolong Tuhan, bebaskan kami. Kami mengakui Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami begitu berdosa. Kami condong pada berhala dan kami terus mengejar berhala Tuhan. Tuhan, kami rindu boleh hidup bebas. Terbebas dari belenggu berhala-berhala itu dalam hidup kami. Kami boleh hidup bebas mengejar Engkau mati-matian, hidup mati-matian bagi Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, pada saat yang sama kami sadar kami lemah. Kami kerap kali jatuh lagi dan jatuh lagi Tuhan. Karena itu Tuhan, mohon Kau tolong kami Tuhan. Berikan kepada kami lagi anugerah-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami. Tuhan, kira Engkau yang menolong kami. Dan kami rindu juga Tuhan mengenal akan apa yang Engkau mau. Akan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami bukan hanya mengakui kami mau hidup buat Tuhan.
demi nama Tuhan, tapi kami sungguh boleh menyukakan hati Tuhan. Mohon kiranya Engkau yang menolong kami, menuntun kami Tuhan. Tuhan, kepada kami yang putus asa karena rasa tidak mampu mengalahkan kuasa dosa itu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang berikan harapan itu kepada kami. Ingatkan lagi kepada kami bahwa Engkau telah mengalahkan kuasa dosa itu di atas kayu salib. Dan kami bisa menang atas dosa. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk bertobat ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berserah hanya kepadamu. Mohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin.